Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa kita semua setiap pagi sehabis sholat subuh secara berjamaah, sehabis membaca zikir al-matsurat, kita semua berkumpul di majelis ilmu kita ini untuk belajar, untuk mengaji, untuk membaca Al-Quran, dan untuk memperdalam, memperluas ilmu kita tentang Al-Quranul Karim, tentang agar diri kita bisa selalu membaca Al-Quran, agar diri kita bisa selalu cinta terhadap Al-Quran. Semoga kita semua bisa terus istiqomah. Sehabis sholat subuh jangan tidur lagi, tetapi kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidur habis subuh itu tidak diperbolehkan. Anjurannya sehabis sholat subuh yaitu kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya yaitu kegiatan belajar membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Karena orang tua kita zaman dulu, guru-guru kita, ulama-ulama kita sudah mengajarkan, dan ini sudah banyak dipraktekkan di lingkungan kita, di masyarakat kita. Biasanya kalau habis sholat subuh itu di masjid-masjid, anak-anak ya yang masih kecil itu pada belajar Al-Quran. Orang tua sesudah sholat subuh nggak langsung turun ke masjid, mereka membaca Al-Quran terlebih dahulu. Di pesantren-pesantren yang lain pun sama. Sehabis sholat subuh mereka melanjutkan kegiatannya belajar Al-Quran. Ada yang belajar Iqra, yang pemula yang belum bisa baca Al-Quran, kemudian ada yang belajar juz amma, kemudian ada yang belajar Al-Qurannya, dan bahkan ada yang belajar bagian mempelajari isi-isi kandungan Al-Quran yang terkenal dengan belajar tafsir Al-Quran. Maka kita semua di sini di Pondok Pesantren Al-Hadi juga mengajarkan kepada kalian sebagai para santri-santri agar setiap pagi, setiap selesai sholat subuh itu berkumpul bersama untuk belajar mengaji, memperdalam ilmu Al-Quran. Kalian sekarang dibiasakan nih, walaupun masih kadang ada yang ngantuk ya, kadang rapi sambil nunggu suruh murojaah masih keluk Mas Alif juga sama, kadang masih keluk yang Mas Asep juga sambil biru masih merem, tapi nggak apa-apa. Yang penting berusaha agar tidak tidur sehabis subuh. Karena ulama-ulama kita sudah mengajarkan kalau kita terbiasa tidur di waktu pagi, maka diri kita akan keadaan fakir. Mau semuanya fakir? Alif mau jadi orang fakir? Oki mau jadi orang fakir? Asep mau jadi orang fakir? Dapil mau jadi orang fakir? Ya nggak mau. Makanya ya kita ikutin ajaran Nabi, ikutin ajaran ulama-ulama kita. Kalau habis subuh biar kita tidak fakir, jangan tidur. Jangan sampai kita fakir ilmu, itu yang paling penting. Jangan sampai kita miskin ilmu, itu yang paling penting. Dan juga jangan sampai kita fakir harta atau fakir rezeki. Kita harus menjadi orang kaya.
kaya ilmu. Biar apa? Biar hidup kita bisa bermanfaat, biar hidup kita bisa terarah, biar nanti kita bisa mengarahkan keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita untuk tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berusaha agar diri kita menjadi orang yang kaya, kaya hartanya, kaya rezekinya. Biar apa? Biar diri kita menjadi orang-orang yang dermawan, banyak bersedekah, banyak mengeluarkan zakat, banyak membantu orang lain. Jadi kita memohon kaya itu bukan kaya untuk memperkaya diri kita sendiri, bukan untuk bersenang-senang, bukan. Apalagi menjadi orang yang pelit, orang yang celamitan, nggak boleh. Kita berharap agar diri kita menjadi orang kaya. Biar apa? Biar banyak orang yang bisa kita bantu, biar diri kita bisa memperbanyak mengeluarkan sedekah. Ya seperti yang sudah diajarkan oleh guru kita, oleh abi kita, oleh Abi Yusuf, ya. Semuanya kalau ada kesusahan kita bantu, kita tolong. Ya di pondok di sini biayanya gratis. Biar apa? Biar semuanya yang susah bisa ditolong. Besok sama ajarannya. Tapi kalau sudah dewasa, kalau sudah tua, kalau sudah sukses, harus jadi orang yang suka menolong orang yang lainnya, suka menolong orang yang kesusahan. Rapi ada tetangganya yang susah sekolah, Rapi bantu sekolahkan biar gratis. Rapi ada tetangganya yang kesusahan, nggak punya pekerjaan, tapi jadi bos, ya bos rongsok contoh, jadi bos bakpia, ya kasih kerjaan biar bisa bekerja, biar bisa mendapat penghasilan atau kasih modal. Itu dilakukan. Besok Oki contoh jadi orang sukses, hartanya banyak, duitnya banyak, ya maka Oki harus jadi dermawan, harus saling menolong. Ya Oki sedekah ke anak yatim piatu, Oki sedekah, ya infak kepada masjid-masjid yang butuh pertolongan, Oki bantu dunia dakwah, Oki modali dunia dakwah. Itu orang kaya yang bermanfaat, orang kaya yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka salah satu yang diajarkan agar diri kita tidak fakir apa? Tidak boleh tidur sehabis sholat subuh, nggak boleh tidur pagi. Kita diusahakan agar bisa bangun di pagi hari, karena itu apa? Baik, sehat, mempelancar rezeki kita. Bangun di pagi hari itu bagus, baik. Apalagi bangunnya di sepertiga malam, di 2/3 malam. Laksanakan sholat tahajud dulu, ngaji dulu, ya habis itu sholat subuhnya berjamaah, sholat sunnah qobliyah subuh dulu. Kan jelas orang yang sholat sunnah fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dengan seluruh isi-isinya. Kalau kita semua bisa bangun pagi, kemudian kita bisa melaksanakan sholat subuh, kemudian kita bisa melaksanakan sholat fajar, maka kita ini termasuk orang apa, Oki? Orang yang kaya. Orang yang kaya. Kaya di mana? Kaya di hadapan Allah. Tuh, sholat fajar 2 rakaat, ya. Sholat fajar 2 rakaat itu pahalanya lebih baik daripada dunia dengan seluruh isi-isinya. Berarti kalau lebih baik daripada dunia dengan seluruh isi-isinya, berarti kita orang yang kaya. Maka jangan rugi. Maka tidak rugi kalau kita selalu bangun pagi. Apalagi bangun paginya kita isi dengan ibadah. Seperti saat ini setelah kita sholat subuh, isi kumpul-kumpul seperti ini, ya, dengar ngaji, ya, belajar Al-Quran, ya. Ini ada yang kasih belajar Iqra, nggak apa-apa, ya, belajar. Ada yang Iqra, ini nanti ada yang Al-Quran. Terus kita juga sering ngaji, ini kitab Sofinatun Najah, belajar fikih, belajar hadis, belajar akhlak. Itu yang kita
terapkan sehari-hari di pondok pesantren kita, di pondok pesantren Al-Hadid. Al-Hadid itu yang harus kita pahami. Teman-teman santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya walaupun kalian masih kecil, malah masih bagus dibiasakan hal-hal yang baik. Alif walaupun masih bayi, ya kan masih bayi emangnya, hah? Enggak ya. Alif walaupun masih kecil dibiasakan untuk selalu bangun pagi. Nggak apa-apa kalau sekarang masih dibangunkan sama Kang Ipin, dibangunkan, tapi nanti kalau biasakan, nanti kalau sudah gede, sudah dewasa, akan bangun sendiri. Nanti kalau minimal kalau sudah dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairun minan naum, wah, Alif bangun sendiri. Walaupun sudah nggak di pesantren, walaupun Alif dunia kerja, lagi merantau, karena Alif dulunya ketika masih kecil sudah diajarkan, sudah terbiasa bangun di waktu pagi, maka Alif tanpa harus dibangunkan lagi sama Mas Ipin akan bangun sendiri. Kenapa? Sudah biasa, sudah melaksanakan sholat. Rafi juga sama. Sekarang masih dibangun kan nggak apa-apa. Yang penting bangun, sholat subuh, ngaji, nggak tidur lagi setelah habis sholat subuh. Nanti kalau sudah gede manfaatnya kalau sudah gede nanti pasti Rafi terbiasa bangun pagi, terbiasa sholat subuh berjamaah, terbiasa belajar. Kalau pagi belajar, karena ketika mondok di pesantren Al-Hadid, Rafi sudah dibiasakan kalau pagi baca Al-Quran, kalau pagi belajar, mendengarkan kajian dari Mas Ipin. Maka nanti kalau udah dewasa, sudah besar, dia akan terbiasa lagi belajar sendiri, baca sendiri. Jadi kita tidak rugi kalau diri kita terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di pagi hari. Santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ya sekali lagi kalian mumpung masih di pondok pesantren Al-Hadid, semangat belajarnya. Semangat apa, Alif? Semangat belajarnya. Agar apa? Biar menjadi orang yang sukses. Ya, jangan contoh yang jelek-jelek. Contoh yang jelek. Contoh yang bagus. Harus berakhlak yang mulia, harus sayang orang tua, harus sayang keluarga, harus hormat kepada guru, harus terbiasa bangun pagi, harus sholat subuh, harus belajar di waktu pagi, sholatnya harus berjamaah, harus rajin kerja. Makanya di sini di pondok pesantren Al-Hadid diajarkan nih, ya, sehabis sholat subuh, sehabis ngaji, ya, sehabis makan, nanti kita ro'an bersama. Ro'an itu apa sih, Mas Ipin? Ro'an itu bahasa pesantren tentang kerja bakti. Jadi kalau santri-santri kerja bakti, bersihin lingkungan pesantren, sabutin rumput, nyapu halaman pesantren, itu namanya bukan kerja bakti. Kalau pesantren namanya ro'an. Apa namanya? Ro'an. Ro'an itu bahasa pesantrennya kerja bakti. Jadi kalian dibiasakan juga, di pesantren diajarkan juga agar kalian kalau pagi itu kerja, beraktivitas, ada kegiatannya. Yang sekolah, yang nggak sekolah ya, dari aktivitas yang bermanfaat, yaitu kerja atau ro'an. Bersihkan lingkungan kita, diajarkan di sini, ya, lingkungan pesantren dibersihkan, dirapikan, disapu, ada rumput, ada sampah diambil. Itu tujuannya apa? Mengajarkan kepada kalian agar hidup bersih. Ya, besok kalau udah punya rumah sendiri, besok kalau sudah punya perusahaan sendiri, punya pesantren sendiri,
ya dijaga, dibersihkan. Kebersihannya harus dijaga, jangan sampai kotor dibiarkan saja. Habis tidur ya, peralatan tidurnya bersihkan, rapikan. Di sini kalian belajar disiplin, belajar mandiri, ya, cuci sendiri, nggak usah pakai alat mesin cuci, nggak usah pakai alat mesin cuci, dikucek sendiri. Biar apa? Biar mandiri, biar jadi orang yang tegas, orang yang kuat, orang yang pinter. Itu tujuannya dididik di sini. Biar Ali, biar Asep, biar Bagas, biar Oki menjadi orang-orang yang mandiri, semuanya bisa sendiri, mandi sendiri, nyuci pakai sendiri, makan sendiri, kerja sendiri, jadi orang yang disiplin. Waktunya sholat ya sholatnya berjamaah, kalau dipanggil orang tepat waktu, kalau ada acara datangnya tepat waktu, ngajinya tepat waktu. Itu yang diajarkan di pesantren agar nanti kedepannya menjadi anak-anak yang mandiri, menjadi anak-anak yang disiplin. Semoga kita semua, kalian semua bisa menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang disiplin. Tentunya kalian semua bisa menjadi anak yang soleh. Jadi anak apa? Yang soleh, anak yang anak yang anak yang disiplin, anak yang mandiri. Itu kalau kalian bisa tanamkan, wah nanti orang tua kalian seneng, keluarga kalian seneng, masyarakat yang ada di sekitar kalian akan seneng. Kenapa? Karena sikap kalian itu penting. Seperti ini, kalian habis subuh kumpul-kumpul sama Mas Ipin di sini, kita sharing. Mas Ipin kasih nasihat, Mas Ipin kasih materi tentang akhlak, tentang Al-Quran. Agar apa? Agar kalian menjadi anak-anak yang soleh, agar kalian menjadi anak-anak yang pintar, agar kalian menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang disiplin, bukan menjadi anak-anak yang males, bukan jadi anak yang jorok, ya, bukan. Tapi kalian ini biar menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, disiplin, mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Baju kotor, cuci sendiri, betul? Lapar, masak sendiri, betul? Cari makan sendiri, betul? Nah, apa lagi? Ya, nggak punya uang, kerja, cari duit sendiri. Ada orang kesusahan, bantu, tolong. Apa lagi? Alif. Ya, ada sampah, ambil. Lingkungan rumah, lingkungan pesantren kotor, bersihkan. Paham tidak? Itu yang harus kalian terapkan, sehingga kedepannya kalian menjadi orang yang beriman, menjadi orang Islam. Banyak orang yang senang sama kalian, banyak orang yang suka kepada kalian cinta kepada Allah, kalian cinta kepada orang tua, kalian cinta terhadap kitab suci kalian, kitab suci Al-Quran, kalian senang belajar dan lain sebagainya. Yakin kalau kalian di sini istiqomah belajar, insya Allah akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang pinter. Karena pesan dari pesantren, didikan dari pesantren itu yang penting satu, akhlaknya dijaga, berakhlakul karimah yang baik, sama orang tua hormat, sama guru hormat. Kalau ketemu orang tua cium tangan, sama yang tua lebih menghormati, sama yang kecil lebih menyayangi. Gak usah mikir dunia dulu, yang penting belajar dulu, pinter dulu. Insya Allah dunia itu, harta itu akan mengikuti. Teman-temanku, santri-santriku yang pinter, yang soleh, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, yuk kita semua di sini semangat lagi belajarnya, semangat lagi belajarnya. Ajaran-ajaran yang sudah diajarkan di pesantren diterapkan lagi, semangat lagi. Contoh di sini diajarkan
Kalau sholat harus apa? Harus berjamaah. Paham? Paham. Kalau ada orang yang kesusahan itu dibantu. Sama teman nggak boleh berantem. Sama orang tua harus hormat. Jangan pernah maksiat. Jangan berbuat dosa. Jadi anak yang rajin. Jadi anak yang peduli terhadap sesama. Itu ajaran di sini. Hafalkan Al-Quran, pelajari Al-Quran, pelajari kitab kuning. Itu yang harus kita terapkan. Harus menjadi orang yang suka dengan dakwah, mengajarkan agama Islam, mengajarkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terakhir, sebelum kita selesai kegiatan pada pagi hari ini, kegiatan ngaji belajar pada pagi hari ini, kesimpulannya adalah ingat, kita harus selalu bangun pagi. Kita harus sholat tahajud, banyak-banyak berzikir, kemudian kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Jangan lupa qobliyah subuhnya juga harus dilaksanakan. Karena apa? Sholat di waktu pagi, sholat fajar di waktu pagi itu pahalanya apa? Oke, besar, lebih baik daripada dunia dengan seluruh isinya. Kemudian kalau habis sholat subuh, kalau pagi-pagi jangan tidur. Isi dengan kegiatan belajar, membaca Al-Quran, belajar kitab kuning, membaca buku dan lain sebagainya. Kemudian kalau pagi jangan tidur juga, kerja bakti dulu, ro'an dulu, piket dulu. Biar apa? Biar kita menjadi anak-anak orang-orang yang mandiri. Insya Allah kalau itu semua kita kerjakan, kita terapkan, kita belajar dari sekarang, belajar dari kecil, insya Allah kedepannya kalian semua, kita semuanya akan menjadi orang-orang yang kaya. Amin ya rabbal alamin. Kita semua akan terhindar dari kefakiran. Memang Alif mau jadi anak orang fakir, mau jadi orang fakir. Ya, maka kalau nggak mau, yuk biasakan bangun pagi dan kita setiap pagi belajar bersama. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.